Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsi Widianti dari Fakultas Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi dengan nomor NIM 18720500094 di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dahlan MPD selaku mata kuliahnya yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup kajian ilmu geografi. Jadi ilmu geografi ini muncul berawal dari tuntutan pemenuh berbagai kebutuhan hidup manusia yang tidak peroleh dari lingkungan tempat tinggalnya, serta adanya hasrat keingintahuan tentang benda serta gejala yang ada di permukaan bumi. Akhirnya mendorong setiap manusia untuk mengadakan perjalanan di daerah luar tempat tinggalnya. Baik, di sini ada objek kajian ilmu geografi. Jadi hasil dari perjalanan ini yang disampaikan kepada orang lain. Orang lain itu sehingga tertarik untuk mengunjunginya. Jadi berawal dari perjalanan ini muncullah suatu ilmu geografi. Bangsa yang kali pertama menggali pengertian tentang geografi adalah bangsa Yunani, yang diawali upaya melepaskan diri dari alam pikiran dan kepercayaan. Pada abad ke-15 sampai sekarang, geografi banyak mengemukakan tentang kajian alam dan berbagai aspek kehidupan di permukaan bumi. Jadi oleh karena itu, objek ini terbagi menjadi dua. Yang pertama objek material geografi dan objek formal geografi. Yang pertama maksudnya itu adalah geosfer yang terdiri dari litosfer atau lapisan kulit bumi, atmosfer dan hidrosfer, biosfer dan troposfer. Yang kedua, maksudnya itu adalah cara pandang kita terhadap gejala yang ada di permukaan bumi, baik itu keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Di sini ada bidang kajian geografi. Jadi secara garis besar, bidang kajian ini disiplin untuk ilmu geografi yang terdiri atas dua, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Yang dimaksud dengan geografi fisik yang di nomor 1 yaitu gejala fisik di permukaan bumi yang meliputi tanah, air, udara dengan segalanya. Jadi proses ini sangat dinamikanya. Selanjutnya ada geografi manusia. Yang dimaksudnya itu adalah cabang geografi ini yaitu mempelajari tentang aspek ruangan yang dijadikan sebagai tempat terjadinya aktivitas manusia itu sendiri. Selanjutnya ada konsep kajian ilmu geografi. Jadi dalam kajian ini gejala atau peristiwa dalam ruang geografi selalu mempergunakan konsep yaitu lokasi, jarak, tempat, hubungan timbal balik, gerakan, dan perwilayahan. Yang pertama itu lokasi, yang kedua konsep jarak dan keterjangkauan, yang ketiga konsep tempat, yang keempat konsep hubungan timbal balik, yang kelima ada konsep gerakan, dan yang keenam yaitu ada konsep perwilayahan atau regionalisasi. Baik, di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu yang dimaksud dengan lokasi. Dengan secara garis besar, lokasi itu adalah posisi suatu tempat atau gejala di permukaan bumi dalam hubungan tempat, benda, dan peristiwa lain. Terdapat dua komponen lokasi, yaitu arah dan jarak. Yang kedua ada konsep jarak dan keterjangkauan. Maksudnya itu, jadi jika jarak dihubungkan dengan keuntungan yang diperoleh manusia, cenderung akan memperhitungkan jarak tersebut. Jadi semakin lengkap sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi, seolah-olah semakin jarak antar dua tempat sehingga hubungan dan pengaruh atau baik positif maupun negatif akan semakin insentif. Yang ketiga ada konsep tempat, yang maksudnya itu adalah tempat dapat mencerminkan karakter fisik dan sosialisasi di suatu daerah. Jadi suatu tempat ini dibentuk oleh karakter. Yang keempat yaitu ada konsep hubungan timbal balik. Maksud dari konsep ini adalah, jadi setiap gejala yang akan terjadi di permukaan bumi pasti pada dasarnya merupakan hasil hubungan timbal balik antar berbagai faktor.
Yang kelima, konsep gerakan. Maksudnya itu adalah, jadi pada dasarnya setiap gejala di permukaan bumi mengalami adanya gerakan. Gerakan ini yaitu sangat menunjukkan adanya interaksi antar suatu objek dengan yang lainnya. Yang keenam, ada konsep pewilayahan atau regionalisasi. Jadi tema ini yang paling mendasari dari studi geografi atau region. Sedangkan kajian utamanya adalah berbagai bentuk regions dan perubahannya. Cabang-cabang ilmu geografi. Di sini kita akan dapat menjelaskan setiap fenomena dengan baik. Jadi geografi atau ilmu-ilmu penunjang dalam menjelaskan gejala yang bersifat fiskal, seperti geologi atau ilmu yang mempelajari batuan, geomorfologi, ilmu yang mempelajari bentuk lahan, ilmu tanah, ilmu yang mempelajari tanah, klimatologi atau meteorologi, yaitu mempelajari iklim dan cuaca.